sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera, serta dalam lindungan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Merayap jalan mendaki menuju batas kota Roma. Janganlah iri dan dengki, karena di mata Tuhan kita sama. Senang sekali saya, Margaret Indriana, dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita, Oase Rohani Katolik. Hari ini hari biasa, pekan biasa ke-22. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kalian. Hadir bersama saya, Romo Vincentius Prasto, SDB, akrab disapa Romo Pras. Selamat datang Romo Pras, apa kabar? Baik, sehat-sehat selalu, terima kasih, dan salam untuk sahabat-sahabat ORK dimanapun berada. Semoga Anda semua juga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Romo dalam acara Oase Rohani Katolik ini. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan memulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Pras. Mari sahabat-sahabat ORK, sebelum kita mendalami dan menimba inspirasi dari sabda Tuhan hari ini, kita mohon rahmat penerangan dari Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Roh Kudus-Mu agar pada kesempatan ini kami dapat menimba inspirasi, menimba terang Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus berbuah di dalam kebun anggur-Mu, di dalam kasih dan pelayanan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kalian sebagai manusia rohani, tetapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu, aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya, karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu,
Yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kami ini hanyalah kawan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Pras. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil. Sebab untuk itu aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat
di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan dipimpin oleh Romo Pras. Romo Pras, dari bacaan pertama hari ini, Rasul Paulus mau menyampaikan apa untuk kita semua nih, Romo? Baik, sahabat-sahabat ORK dimanapun berada, hari ini hari biasa pekan ke-22 dan pada hari Rabu ini kita disuguhkan bacaan pertama itu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan secara cepat dan sekilas kita menangkap pengalaman Paulus yang dituliskan dalam surat ini, yaitu tentang situasi perpecahan di dalam jemaat. Nah, berita itu sebetulnya sudah ditulis di awal surat ini yang ia dengar dari keluarga Chloe namanya. Dan secara singkat kita diingatkan bahwa ternyata perjuangan gereja perdana tidak mudah untuk membangun persatuan dalam jemaat. Perpecahan ini tidak hanya membentuk jemaat perdana itu terbagi menjadi dua golongan saja, tetapi lebih dari itu malah menjadi 4 golongan. Ada yang mengatakan golongan Apolos, yaitu golongan yang dibentuk oleh orang Yahudi dari Alexandria, ya. Lalu ada yang mengatasnamakan dirinya golongan Kefas dan tidak mau menginduk kepada Paulus karena Paulus kurang otentik ajarannya. Ada yang mengatakan saya golongan Paulus, saya golongan Kristus, dan seterusnya. Jadi itulah situasi yang ingin dikatakan dalam surat ini, dan di sana kita diajak untuk belajar dari pengalaman Paulus. Dan lewat situasi itu, Paulus ingin mengajarkan atau meluruskan jemaat-jemaat ini yang pasti memiliki pandangan dan pola pikir yang agak salah, ya, agak melenceng. Apa sebenarnya latar belakang dari perpecahan ini? Pertama-tama kita harus ingat bahwa orang-orang Korintus ini memiliki pengaruh yang sangat kental atau dipengaruhi juga oleh kultur Yunani yang suka filsafat, suka berpikir logis, suka juga berefleksi, sehingga memang mereka menjadi jemaat yang cukup cerdas begitu. Dan oleh karena itu mereka kritis. Tetapi mungkin karena hal itu mereka terjebak dalam ekstremisme atau eksklusivitas kelompoknya sendiri-sendiri, karena mungkin menjadi ini lebih cocok dengan saya, dia tidak cocok, dia kelompok yang lain, dan seterusnya. Nah, itu karena memang pengaruh dari ajaran Yunani itu membuat mereka seperti itu, sangat kritis.
ingin menjadi pemikir. Dan memang kalau ditunjuk menjadi pemimpin itu benar-benar menghayati betul saya pemimpin, dan pikirannya betul-betul diikuti. Karena waktu itu memang juga harus bersaing dengan ajaran-ajaran lain yang berseliweran di Korintus. Seperti yang saya catat, misalnya ada juga golongan Stoa, Epikurean, Sinis, Plato, Aristoteles. Nah, ajaran Paulus juga menyeruak di antara golongan-golongan itu. Dan itulah perjuangan dari gereja perdana untuk tetap setia kepada ajaran-ajaran Injil yang benar, yang tentu saja dibawa pertama kali ke Korintus oleh Paulus. Nah, maka Paulus mengoreksi mereka. Nah, sampai dia mengatakan dengan mengingatkan bahwa kita itu harus mengikuti hikmat dari Allah, bukan dari manusia. Dalam arti kepandaian intelektual, kecerdasan tadi itu memang baik juga untuk manusia, tapi kalau buahnya perpecahan, itu menurut Paulus itu hikmat manusiawi yang membawa orang kepada sikap memegahkan diri sendiri. Sedangkan hikmat dari roh Allah adalah hikmat yang mempersatukan. Tetapi pertanyaannya sekarang bagaimana manusia itu mengerti hikmat Allah? Maka Paulus selalu mengatakan untuk selalu mengajak jemaatnya untuk memandang sosok Kristus, karena dialah yang membawa hikmat dari Allah itu. Kalau kita tidak mengenal Allah, lihatlah Yesus Kristus. Dialah hikmat dari Allah yang benar. Tapi memang ada semacam objeksi ya, pertanyaan. Karena memang sejarah Yesus ini sungguh-sungguh mengerikan, apa yang diwartakan, apa yang terjadi. Maka oleh Paulus juga memang diakui, bagi orang Yahudi Yesus Kristus itu sebuah skandal. Kematian Kristus yang tersalib itu skandal. Bagi orang Yunani adalah kebodohan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Paulus kemudian mengatakan, tetapi justru itulah yang dipakai oleh Allah, dan hikmat Allah itu justru di dalam Kristus itu, yang di dalam kesederhanaannya, di dalam kerendahan hatinya, di dalam ketaatannya justru dipakai oleh Allah untuk menunjukkan hikmat Allah. Maka ia mengajak kepada jemaat di Korintus untuk ingat itu, untuk selalu memiliki sikap rendah hati, terbuka kepada roh Allah, hikmat yang dari Allah, yang berarti melihat pada pribadi Kristus dan bukan kepada kemampuan dan prestasi diri sendiri. Maka Paulus mendiagnosa bahwa jemaat ini ternyata masih hidup dalam hikmat manusiawi. Ada dua tanda yang ia tunjukkan, yaitu adanya iri hati dalam jemaat dan adanya perselisihan. Itu dikatakan iri hati. Bahasa yang dipakai adalah zelos ya, atau zelosia, jealous kalau bahasa Inggris. Jadi itu semangat untuk ingin lebih dari yang lain, tetapi bukan untuk kebaikan, tapi
membanding-bandingkan dan bahkan menjelekkan. Itu semangat jealosia atau jealous tadi yang ia pakai. Dan ini tidak membangun persatuan jemaat, malah semakin mempertebal batas tembok permusuhan antar jemaat. Lalu yang kedua yang dikatakan tadi adalah perselisihan, atau Paulus menggunakan kata dikastasia, ya, atau memisahkan diri. Jadi perselisihan itu kemudian dibuai dengan tindakan konkret, yaitu memisahkan diri. Yang semula menjadi satu keluarga, satu jemaat, ini tidak. Dengan adanya perselisihan itu, pasti goals-nya adalah, atau tujuannya adalah memisahkan diri. Nah, ini yang sangat diwanti-wanti oleh Paulus supaya jangan sampai terjadi yang lebih parah lagi. Maka dia mengingatkan bahwa Kristus itu tersalib bukan hanya untuk kaum Apolos atau kaum Kefas, golongan Kefas dan seterusnya, tapi untuk kita semua. Dia juga mengingatkan, adakah tubuh Kristus itu terbagi-bagi? Tidak, itu tetap satu kepala. Nah, itu yang kemudian diingatkan Paulus kepada jemaat di Korintus yang didiagnosa ada benih-benih perpecahan dalam jemaat, yaitu dua tanda tadi, iri hati dan perselisihan. Maka itu gambaran singkat yang dapat kita tangkap dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, di bab 3 ayat 1 sampai 9. Maka mungkin ini juga bisa menjadi permenungan bagi kita, menjadi pengingat bagi kita, khususnya Bapak Ibu, rekan-rekan OMK, saudara-saudari. Saya percaya dan yakin pengalaman Paulus itu juga terjadi juga sampai dengan saat ini. Ada konflik-konflik di dalam, ya, perkumpulan-perkumpulan atau kelompok-kelompok kategorial. Misalnya karena konflik tidak dapat jatah ruangan dari paroki untuk menggunakan untuk pertemuan, menjadi konflik, menjadi musuhan. Konflik gara-gara UMKM, satu laku, satu tidak laku, padahal produknya sama. Nah, pasti itu ada konspirasi, lalu ada semacam, ya, rumor dan gosip-gosip, ya. Semakin digosok semakin sip kan itu, padahal belum tentu kebenarannya. Lalu kemudian persaingan-persaingan di wilayah itu, siapa yang lebih heboh, siapa yang lebih bisa ziarahnya itu lebih jauh atau lebih bagaimana begitu. Jadi kadang-kadang kita diseret ke dalam semangat jealosia itu atau jealous itu yang sebenarnya tanpa sadar kita memupuk semangat untuk perpecahan di dalam jemaat. Jadi kita mesti hati-hati dan mesti berhikmat, bukan berhikmat menurut ukuran dan kesenangan manusiawi, tapi seperti ajaran Paulus, kita berhikmat di dalam roh Allah, supaya jangan ada dari kita yang bermegah atas diri kita sendiri, tapi bermegahlah dalam Allah. Karena apapun yang kita lakukan, yang memberikan potensi pertumbuhan iman itu adalah Allah sendiri. Mungkin
Paulus atau Apolos itu menyiram, menyiangi, tapi yang memberikan pertumbuhan adalah Allah sendiri. Nah, maka itu yang menjadi permenungan kita bersama, diinspirasikan dari bacaan pertama. Mungkin itu Ibu Margaret, Iya. permenungan sedikit dari bacaan pertama. Baik, terima kasih Romo Pras yang sudah meneguhkan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada bahwa walaupun waktu itu Paulus berbicara kepada umat di Korintus, tetapi pada masa kini Romo juga sudah bisa memberikan contoh-contoh konkret tentang kita harus hidup di dalam Tuhan, harus punya kerendahan hati. Dan kalau dilihat dari sini, dikatakan bahwa aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi segala sesuatunya yang diutamakan adalah Allah. Dan kalau kita lihat dari kalimat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, maka tentunya kita perlu persatuan agar segala sesuatunya menjadi baik adanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak dan kita lanjutkan pada permenungan berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Pras dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Marilah sahabat yang terkasih, kita akan melanjutkan permenungan berikutnya. Romo Pras dari bacaan Injil menurut Lukas pada hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, sahabat-sahabat ORK dimanapun berada. Jadi dalam minggu ini kita terus akan mendengar kurang lebih dari Lukas. Kalau bacaan pertama itu masih selalu dari Korintus, dan banyak sekali nilai-nilai pengalaman iman Paulus di sana dan ajaran-ajarannya. Sementara dalam Injil kita terus akan mengikuti Lukas. Dan kalau kita cermati, Yesus mulai dari Nazaret, lalu ke Kapernaum, lalu pasti akan ke daerah-daerah di sekitar Galilea, dan bahkan sampai daerah-daerah yang disebut kafir ya, kayak Tirus, Sidon, dan seterusnya. Saya terinspirasi oleh perubahan yang terjadi dalam diri mertua Santo Petrus ketika dia disembuhkan dari sakit demamnya ya, yaitu wanita itu segera bangun dan melayani. Nah, ini kalau kita resapi betul-betul setelah disembuhkan, bangun dan melayani. Ini perubahan sikap yang drastis ya, tidak perlu tunggu lama-lama, tidak perlu mungkin liburan dulu ya, tapi segera setelah sembuh bangun dan melayani. Perubahan sikap yang mungkin bagi kita bisa membawa kita pada refleksi-refleksi tentang hidup kita ya. Setelah disentuh dan disapa oleh Yesus dengan sabdanya, ya kita diharapkan bisa seperti mertua Simon Petrus itu segera bangun dan melayani. Nah, tapi lebih dari itu, saya juga ingin membawa sebuah perubahan ini ke dalam juga istilah
yang dikatakan etos kerja di dalam diri kita, yang berkaca juga dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Tentu saja kita yang hidup di zaman sekarang, lebih-lebih di kota besar, dengan segala kesibukan, dengan segala distraksi mungkin, sehingga kadang-kadang kalau kita tidak memiliki fokus hidup, kita itu seperti terombang-ambing di tengah-tengah lautan dan tidak tahu kemana kita harus melangkah. Jadi bangun dan melayani Dia, itu sebetulnya sebuah kata-kata inspiratif. Sadarlah dan fokuslah, hidupmu mau dibawa kemana. Kira-kira seperti itu. Saya pikir Yesus juga sama dalam kisah ini. Dia itu orang yang sebagai manusia ya, kalau kita lihat ya, orang yang pertama-tama fokus dengan misinya. Ia sudah tahu fokus dan misinya apa, yaitu saya harus mengabarkan Injil, tidak hanya ke daerah-daerah yang aku suka, tapi juga aku harus memberitakan Injil ke tempat-tempat lain, sampai bahkan Tirus dan Sidon yang kalian katakan daerah orang kafir, daerah orang yang tidak diselamatkan. Satu nilai yang mungkin bisa kita ambil dari Yesus adalah bahwa Yesus itu pribadi yang selalu bergerak, kreatif, aktif, dan tidak suka comfort zone yang nyaman-nyaman. Sehingga kalau sudah enak, tinggal saja di situ. Sehingga tidak memiliki dampak sosial yang semakin meluas apa yang ia lakukan. Coba dia hanya berkarya di Nazaret saja atau di Galilea saja. Pasti sabda Tuhan atau kabar sukacita tidak akan pernah sampai mengglobal, katakanlah seperti itu. Lalu kalau kita pikir-pikir, Yesus itu juga pemberani juga ya sebagai manusia ya. Tapi pasti juga takut juga karena ya dia kan 100% manusia juga selain 100% Allah. Itu dia berani untuk masuk ke dalam yang oleh kita katakan new frontier, front-front baru gitu ya. Gereja atau lingkungan jemaat sekarang lebih kreatif, lebih menyapa anak-anak difabel misalnya, lebih berani menyapa orang-orang jompo, lebih peka terhadap anak-anak jalanan misalnya. New Frontier itu seperti itu, selalu kreatif mencari supaya kabar sukacita itu semakin luas dirasakan. Tetapi di tengah-tengah itu tadi dikatakan di siang hari ia berangkat ke tempat yang sunyi. Saya duga ini di tengah-tengah kesibukan dia itu juga mau melakukan break sebentar untuk berdoa. Nah, ini sebuah sikap keseimbangan yang luar biasa di tengah-tengah kesibukan kerja, tetapi Yesus juga memiliki prioritas dalam hidupnya untuk bekerja, untuk berdoa maksud saya. Maka saudara-saudaraku, rekan-rekan ORK dimanapun berada, nah itulah Yesus dengan segala etos kerjanya yang mungkin bisa menjadi inspirasi di dalam keseharian kita, supaya kita itu tidak tersesat di tengah lautan kehidupan sehari-hari penuh godaan, penuh persimpangan, supaya kita jangan tersesat. Kita perlu punya rencana hidup.
atau personal plan of life. Punya goal hidup rohani, saya harus maju dalam apa, dalam hidup relasi dengan teman dan saudara, saya harus maju di bidang apa. Nah, itu perlu direnungkan dan ditulis. Saya pikir itu penting. Atau yang boleh saya katakan itu, kita semua diajak untuk memiliki personal plan of life. Supaya kita itu sungguh-sungguh bisa mengikuti arah hidup kita, menyadari kita sedang melangkah kemana. Apakah aku sudah maju atau belum? Maka rencana hidup pribadi itu memang penting. Nah, mungkin juga bagus juga dibantu oleh wilayah atau paroki. Kadang-kadang ada program rekoleksi triwulan atau retret dan seterusnya, itu sangat membantu, dan ikutlah sebagai bagian dari membina dan membentuk diri, mematangkan diri secara rohani. Selain ikut juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan atau yang lain. Nah, saya pikir itu yang bisa kita ambil, kita ekstrak nilai-nilai dari kisah Yesus yang terus bergerak mewartakan Injil, tapi dalam terus pergerakannya itu dia tidak lupa untuk berhenti sejenak dan berdoa. Nah, saya pikir inilah gambaran kehidupan yang harus seimbang, yang harus balance, tidak ekstrim bekerja terus, tetapi juga tidak ekstrim berdoa terus. Tapi nah, itulah keseimbangan itu, silahkan Anda mengintuisinya dan menerapkannya sesuai dengan situasi Anda masing-masing. Demikian mungkin refleksi singkat yang bisa saya bagikan. Ibu Margaret, silahkan. Terima kasih Romo Pras yang sudah meneguhkan dan menguatkan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Romo, kalau tadi kita melihat pribadi Yesus yang selalu dinamis bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dan sekarang sebenarnya tugas Tuhan Yesus juga diarahkan kepada kita supaya kita jadi saksi Kristus. Dan tadi Romo juga sudah memberikan contoh bagaimana dalam etos kerja, dan juga tadi Romo juga sudah memberikan penguatan bahwa dalam kehidupan duniawi tentu harus ada balancing dengan kehidupan rohani, yang artinya setiap kita melakukan kerja, tetapi ada ruang dalam diri kita untuk kita juga berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa dengan intuisi kita bisa tahu, atau dari suara hati kita, Tuhan mau berkehendak apa dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai salah arah gitu kali ya Romo ya. Hidup kita selalu sesuai dengan yang Tuhan pesankan kepada kita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada hari ini, dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Pras. Sahabat ORK dimanapun berada, mari kita menutup rangkaian permenungan kita ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas tuntunan dan bimbingan-Mu pada kesempatan kali ini. Semoga sabda-Mu sungguh-sungguh menginspirasikan bagi kami dalam pelayanan karya kami sehari-hari. Bantulah kami agar kami pun sanggup menjadi seperti Yesus Putra-Mu yang selalu siap diutus berkarya mewartakan Injil dimanapun dan kapanpun. Tetapi kami juga tidak melupakan akan hidup doa kami yang menjadi sumber inspirasi. Nama-Mu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Dan semoga saudara-saudara sekalian
segenap komunitas keluarga, seluruh karya dan pelayanan selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Pras yang sudah memberikan inspirasinya untuk kita semua dan pesannya adalah kita di dalam berkomunitas jangan iri hati, jangan terjadi perselisihan dan tentunya pada bacaan Injil pada hari ini kita diingatkan kembali untuk meneladani Tuhan Yesus yang selalu dalam kehidupannya mewartakan Injil Tuhan. Dan pada hari ini kita mau undur diri dari ruang dengar sahabat Oase Rohani Katolik dan Romo Vincentius Prastowo SDB dan Margaret Indriana mohon undur diri dari ruang dengar sahabat. Dan pada hari ini apa yang sudah kita dapatkan dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Pohon cemara tidak baik dibonsai di tepi jalan yang berbatu. Tuhanlah penolong dan perisai, pelindung dan penghibur setiap waktu. Salam damai, Tuhan memberkati.